Pandemi melanda seluruh dunia. Roda perekonomian nyaris berhenti, termasuk di Indonesia. Tak ada yang dapat memperkirakan dengan pasti kapan krisis berakhir. Langkah mencegah terjadinya krisis ekonomi dilakukan secara cepat dan masif. Pemerintah pun melakukan realokasi anggaran berfokus pada kesehatan, perlindungan sosial atau jaring pengamanan sosial, dan insentif ekonomi bagi dunia usaha. Para pengusaha muda menjadi tumpuan dengan solusi inovatif agar kita dapat segera bangkit. Obsession Media Group mempersembahkan webinar Kiat Pengusaha Muda Mendorong Perekonomian Bangsa Aman COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu audiens sekalian. Selamat datang di acara webinar Kiat Pengusaha Muda Mendorong Perekonomian Bangsa Aman COVID-19. Saya Angie Dia akan memandu acara ini, webinar ini. Perkenankan saya Angie Dia dari Obsession Media Group memandu Anda untuk mengikuti webinar seri ini. Bapak dan Ibu, terima kasih telah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar ini dan saya ucapkan selamat datang juga kepada para media. Bapak dan Ibu audiens sekalian, selama webinar ini berlangsung, mohon maaf kami harus melakukan mute pada mikrofon Anda agar mengurangi distorsi suara. Oke, baik. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum memulai acara ini saya ingin menyampaikan bahwa jika sepanjang acara nanti ada pertanyaan yang ingin disampaikan, boleh dituliskan langsung ke dalam box Q&A ya. Jangan lupa untuk menuliskan nama, instansi, pertanyaan, dan kepada siapa pertanyaan itu akan diajukan. Kami telah menyiapkan bingkisan kepada 3 penanya beruntung, penanya terbaik dari Zoom maupun dari YouTube. Oke. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum memulai kami ingin menyampaikan informasi bahwa salah satu tokoh yang dijadwalkan akan menjadi keynote speaker dalam acara kita sore hari ini yaitu Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali berhalangan hadir dan tidak dapat bergabung bersama kita dikarenakan harus menjalankan tugas negara yang diperintahkan langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu, mari kita langsung saja untuk ke acara berikutnya, yaitu berkenalan dengan para pembicara kita sore hari ini. Baik, kita mulai saja. Oke, baik. Yang sudah ada sore hari ini ya, ada Bapak Antoni Setiawan. Bapak Antoni Setiawan, Presiden Direktur PT Duta Abadi Primantara. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Ini suaranya kecil sekali saya. Nggak gitu ya, Bapak. kedengeran. Bagaimana? Bisa mendengar suara saya dengan jelas, Pak? Iya, agak kecil di kecil. tempat saya. Baik. Bentar ya. Oke, baik. Bapak sudah siap dengan materi-materi presentasi, Pak? Oh iya, ya. Siap. Oke, terima kasih Bapak. Kita tunggu ya informasi-informasi menariknya. Kemudian selain Bapak Antoni, sudah ada Ibu Nina Nugroho, desainer busana muslimah. Ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya, bismillah. Hari ini semoga lancar. Amin, Ibu. Apa kabar Ibu? Cantik sekali hari ini. Siap ya Ibu ya, Masya berbagi Allah. informasi. Makasih Mbak, Alhamdulillah. Oke, baik. Di saya juga suara Mbaknya masih terdengar kecil, jadi bukan hanya di Pak Antoni, Pak. Oh iya, masih terdengar di kecil kami ya? juga. Oh, oke. Kita akan minta bantuan tim untuk membesarkan suara. Oke, baik. Kita mencoba lagi. Suaranya sudah terdengar lebih jelas mungkin ya? Sudah Oke, baik. Mari kita sambung. Kemudian pembicara berikutnya, Ibu Julita, apakah sudah tersambung bersama kita semua? Selamat sore Ibu Julita Saragi. Selamat sore Ibu. Halo, suaranya masih di mute ya kira-kira? Ya, bagaimana Ibu? Oke. Nah ya sudah. Oke, sudah terdengar Ibu. Apa kabar Ibu? Cantik sekali. Kayak
Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak, Mbak. Baik, oke. Nanti kita akan berbincang lagi dengan Ibu Julita Saragi. Kemudian, salah satu sosok pembicara lagi yang kita tunggu-tunggu yaitu Bapak Sandiaga Uno selaku tokoh pengusaha dan Ketua HIPMI tahun 2005 hingga 2008. Sore ini juga berhalangan hadir karena ada kepentingan mendadak. Namun, beliau sudah mempersiapkan video sapaan dan tayangan presentasi atau paparan dari beliau untuk kita semua. Mari kita saksikan video berikut ini. Halo untuk semua peserta Men's Obsessions Group Webinar. Saya Sandiaga Uno. Sukses untuk webinar dan mohon maaf saya belum bisa hadir secara live, namun saya akan berbagi materi kiat-kiat pengusaha yang akan mampu, pengusaha muda mendorong perekonomian bangsa saat pandemi. Salam hormat untuk Pak Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, kawan baik saya Bapak Zainuddin Amali yang sedang mempromosikan workout from home. Salam juga untuk Mbak Julita Saragi, Mas Antoni Setiawan, dan Mbak Nina Nugroho. Sukses untuk semua, selamat mendengarkan webinar OMG program. Stay healthy semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat temukan peluang baru. Kaji situasi terkini, problem yang besar yang kita hadapi, masalah yang besar akan butuh solusi raksasa. Jadi kita fokuskan pikiran kita untuk menyelesaikan masalah, dan ada dua masalah utama kita di tengah COVID-19 ini adalah mata penghasilan yang terus menurun dan biaya hidup yang terus meningkat. Salah satu jenis peluang usaha adalah menjadi reseller, dan kita bisa juga memproduksi produk-produk yang dibutuhkan masyarakat seperti produk kesehatan, APD, produk masker, hand sanitizer untuk 3 bulan sampai 6 bulan ke depan sangat dibutuhkan. Selain itu, optimalkan digitalisasi seperti fintech maupun e-payment. Yang kedua, saya ingin berbagi mengenai peran digitalisasi untuk meningkatkan penjualan. Sekarang adalah eranya revolusi industri 4.0. Jadi dengan mengoptimalkan digitalisasi, terutama di bidang-bidang hal-hal yang berkaitan dengan proses penciptaan nilai tambah, mulai dari penjualan yang online, produksinya menggunakan teknologi, juga penyimpanan, storage-nya, inventory, dan tools atau alat-alat kita yang ada di dalam genggaman kita. Bisa marketing, payment, fulfillment, dan lain sebagainya. Ini semua ada dalam genggaman kita, di smartphone kita atau di iPad kita. Ketiga, cara efektif untuk mengatur keuangan perusahaan adalah penerapan keuangan. Jadi bukan hanya standar kesehatan yang ketat dan disiplin, tapi juga keuangan yang ketat dan disiplin, dan detail dan tepat. Konsepnya adalah cash is king, di mana kita mengoptimalkan cash flow kita dan melakukan penjadwalan ulang dari pengeluaran kita sehingga cash yang kita kelola bisa optimal. Setiap usaha yang dijalankan pastinya ada arus cash in atau pemasukan dari modal dan keuntungan, atau juga dari pinjaman, serta ada cash out. Cash out ini adalah pengeluaran dari pembelian, pembayaran kewajiban, perbankan, dan ini semua diperlukan oleh UMKM. Namun sebaik-baiknya, dan kita harus lakukan dengan benar-benar, adalah pengawasan yang ketat dan disiplin. Jangan sampai UMKM Anda menjadi lebih besar pasak daripada tiang, lebih besar pengeluaran daripada penerimaan, lebih besar biaya daripada penghasilan, yang nanti akan lambat laun akan membuat usaha menjadi sangat terjepit permasalahan cash flow dan ada kemungkinan bangkrut di tengah pandemi COVID-19.
Keuntungan usaha yang didapat bukan seluruhnya 100% menjadi milik pengusaha. Kita harus memastikan bahwa keuntungan tersebut dialokasikan kembali ke berbagai pos agar UMKM bisa berjalan sesuai dengan keinginan, seperti untuk investasi di sumber daya manusia, investasi di mesin, investasi di menurunkan biaya produksi, investasi untuk terus membuka lapangan pekerjaan. Juga salah satu cara pengelolaan keuangan secara ketat adalah pre-order atau utamakan pembayaran di depan. Pre-order ini adalah memungkinkan kita untuk memproduksi berdasarkan berbasis order yang sudah diberikan dulu atau berbasis pesanan. Juga yang sangat simple tapi jadi sangat fundamental adalah pemisahan rekening pribadi dengan rekening usaha milik kita. Walaupun kita UMKM, bukan artinya kita mencampur adukan rekening yang kita miliki dan rekening pribadi kita. Nah, jika ingin cash flow pada UMKM Anda dapat berjalan dengan baik, maka lakukan kegiatan-kegiatan pengelolaan cash flow ini dengan komitmen yang kuat, dengan disiplin yang ketat, serta eksekusi yang prima agar kita bisa mengatur keuangan kita untuk tetap sehat di tengah pandemi COVID-19. Keempat, ingin saya sampaikan, sukses bisa kita raih dalam menjalankan usaha di tengah pandemi. Kuncinya adalah beradaptasi dengan realita baru, beradaptasi dengan mengadopsi kebiasaan-kebiasaan baru atau new normal. Setelah itu pivot. Jadi new normal itu adalah satu realita yang berbeda dengan bulan-bulan lalu sebelum adanya COVID-19. Jadi kita harus melakukan pivoting atau melakukan perubahan arah, membuat jalur pertumbuhan baru. Kalau di sebelah selatan tertutup jalannya, kita harus masuk melalui barat. Kita harus kendarai gelombang ini sebagai sebuah tren yang baru, seperti digital, makanan, fintech, dan layanan dukungan kesehatan, termasuk kesehatan yang bersifat promotif dan preventif, nutrisi yang baik, istirahat yang cukup, dan juga berolahraga. Terakhir, yang kelima adalah bagaimana kita mampu untuk memberikan masukan kepada pemerintah. Saran daripada dunia usaha kepada pemerintah itu harus secara dilakukan dengan konstruktif. Kita berikan masukan secara kritis, tapi menempatkan diri kita sebagai mitra sejajar pemerintah dalam proses pembangunan ke depan, membuka lapangan kerja, dan juga memastikan biaya hidup tetap stabil dan terjangkau. Manfaat dukungan dari pemerintah dan terciptanya ekosistem untuk UMKM dan sektor swasta sangat diperlukan untuk menjaga daya tahan usaha kita, daya tahan ekonomi kita di tengah pandemi ini. Dan kita harus menjaga pasar kita, 270 juta rakyat populasi Indonesia ini adalah modal besar, adalah sebuah pasar yang kita harus pastikan kita jaga mulai dari rantai pasokan sampai proses distribusi maupun proses penciptaan nilai tambah, agar rantai penciptaan nilai tambah, rantai pasokan ini bisa berjalan dan kita kelola dengan baik antara permintaan dan juga produksi atau sisi pasokan. Selamat untuk kegiatannya, dan semoga saya bisa hadir lain kali secara fisik setelah pandemi ini berakhir. Sukses untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sandiaga Uno yang meskipun tidak dapat bergabung bersama kita saat ini namun tetap membagikan kiat untuk mendorong perekonomian, yaitu dengan cara menjalankan usaha di tengah pandemi. Kuncinya adalah beradaptasi dengan new normal, kemudian penerapan cash flow, standar kesehatan keuangan yang ketat, disiplin, detail, dan tepat. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui sampai saat ini kita memang masih dihadapkan dengan kenyataan pandemi COVID-19 yang menghasilkan berbagai perubahan di kehidupan keseharian kita. Untuk dapat membantu pemerintah, kita sebagai bagian dari masyarakat memiliki peranan tak kalah penting, yaitu tidak boleh kehilangan semangat. Untuk itu, topik tentang kiat usaha demi kembali membangun geliat perekonomian masih menjadi isu serius, dan pada diskusi kali ini kita akan mengupas beragam informasi dan pengetahuan yang akan disampaikan oleh tiga pembicara kita saat ini, antara lain mengenai perspektif berbisnis di era new normal hingga tips sukses menjalankan perusahaan di tengah pandemi. Langsung saja, pasti audiens kalian tidak sabar untuk mendengarkan pemaparan. Sebelum itu saya ingatkan kembali jika Anda memiliki pertanyaan dapat menuliskan pertanyaan di kolom box Q&A baik itu via Zoom maupun YouTube. Oke, kita langsung saja ke panelis yang pertama yaitu Ibu Julita Saragi. Halo Ibu, sudah siap-siap ya Ibu ya? Ya. Iya, Mbak baik. Ayi. Ya, Ibu Julita Saragi, audiens kalian, beliau adalah CEO dan co-founder perusahaan distribusi kacamata asal Italia, Rudy Project Indonesia. Kegigihannya memimpin Rudy Project Indonesia didukung kematangan pengalamannya mengelola bisnis selama 18 tahun. Hingga kini telah banyak membuka gerai di seluruh Indonesia. Produknya selain kacamata ada helm dan digunakan untuk berbagai kebutuhan olahraga ya Bu ya. Menarik sekali. Ya baik Ibu. Ya. Ya, Ibu boleh langsung saja Bu, kita sharing-sharing Bu pemaparannya. Silakan Ibu Julita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Anggi. Ya, selamat Terima sore. kasih saya udah diundang di sini, suatu kehormatan bisa insya Allah bisa berbagi bersama teman-teman di sini. Baik Ibu, silakan boleh langsung dipaparkan Ibu bagaimana tips-tipsnya dari Ibu sebagai pengusaha untuk mendorong perekonomian bangsa. Ya, oke. Oke, bagi saya situasi new normal ini pastilah kita diminta untuk bijaksana dalam memilih. Jadi saya dan tim saling mengingatkan bahwasanya kita selalu keep positif ya. Jadi situasi apapun itu pasti ada posisi positifnya. Yeah. Dan di satu masalah saya yakin pasti ada solusi. Jika kita bisa memberikan solusi, pastinya akan terjadi bisnis, yaitu ya profit ya Mbak Anggi ya. Jadi ya, betul, Bu. Kita memang harus memilih situasi apapun itu mencari sisi positifnya. Misalnya kebetulan bisnis saya, core bisnis kami ini adalah kacamata ya Mbak Anggi ya. Jadi kacamata ini salah satu di masa pandemi ini adalah yang sangat dibutuhkan. Betul. Karena kita semua tahu bahwa kesehatan dan menghindari penyebaran virus COVID-19 ini yaitu dari mata, hidung, dan mulut. Jadi kebetulan kacamata ini sangat diperlukan dalam halo? Ya, boleh silakan Bu. Oke, baik. Iya, audiens sekalian, mohon maaf, kemungkinan ada gangguan jaringan internet baik dari koneksi Ibu Julita Saragi. Oke, Ibu sudah bergabung kembali bersama kami. Ya. Mohon maaf ya Mbak, terputus ya Mbak. Iya, tidak apa-apa Bu, silakan Bu, dilanjutkan. Kita bicara tentang adaptasi. Tadi sampai mana ya? Kacamata Bu, penggunaan kacamata itu penting banget di era ini Bu ya. Iya, jadi yang saya sampaikan tadi bahwasanya penyebaran untuk menghindari resiko COVID-19 itu kan dari mata, hidung, dan mulut. Jadi kebetulan produk yang kami tawarkan adalah salah satunya adalah kacamata Mbak. Jadi disitulah kita melakukan inovasi kita, kreativiti kita, dan juga mencari bagaimana caranya juga at the same time kita juga mengedukasi masyarakat bahwasanya kita harus selain menggunakan masker juga menggunakan kacamata. Dan juga karena pada saat ini juga banyak orang
pindah berolahraga ke sepeda. Nah, iya betul. Makanya disitulah kita melihatnya tidak ada yang kebetulan. Saya yakin situasi pandemi ini pasti kalau mau melihat sisi negatifnya banyak ya Mbak Anggi ya. Iya, Pasti memang Bu. kita selalu mencari alasan supaya tidak melakukan apa-apa karena alasan COVID-19 gitu. Betul. Tapi ya alhamdulillah kita mencari ya sisi positifnya, yaitu juga kebutuhan seperti kebutuhan masker, kacamata. Jadi kita pun juga mengcombine hal ini juga sebagai bentuk peduli kita kepada masyarakat, juga mendukung, mengingatkan agar selalu rutin harus sadar bahwasanya setiap kali keluar itu ya semua peralatan untuk melindungi kesehatan itu digunakan, yaitu masker dan kacamata. Iya, ternyata bisa melengkapi ya Bu ya. Baik, Ibu memiliki materi presentasi yang akan di-share kepada para audiens Bu, boleh silakan. Itu atau ini aja ya, kita tanya jawab aja atau menurut Ibu? Presentasi, tolong presentasinya ditayangkan dari sana ya Mbak? Iya silakan Bu. Kita okay. Ya oke, silakan. Rudy Project, elevate your performance. Ini adalah produk dari Italia sejak tahun 1985. Produk unggulannya adalah kacamata dan helm. Terputus ya. Oke. Sebagaimana kita semua mengetahui ya bahwasanya saat ini banyak sekali peminat olahraga sepeda, tapi saya belum memahami bersepeda itu baiknya. Ya, boleh dilanjut Bu. Misalnya, ternyata ini perlengkapan untuk bersepeda ya Bu ya. Iya, jadi saya lihat masyarakat banyak sekali bersepeda, tapi mereka belum tentu memakai helm dan kacamata dan glove. Oke lah, mungkin kalau glove gitu masih yang boleh, tapi kalau helm dan kacamata itu harus ya Mbak Anggi. Jadi memang selain kita mengikuti tren olahraga, tapi kita juga harus memahami apa yang kita pakai. Nah, sehingga Rudy Project itu mengedukasi masyarakat bahwasanya bersepeda itu bukan cuma punya sepeda, tapi juga harus punya perlengkapannya gitu Mbak Anggi. Baik, ternyata itu merupakan salah satu bagian untuk menjaga kesehatan dan keamanan juga ya Bu ya di tengah kondisi saat ini. Iya. Iya, betul. Juga by the way ini presentasinya dari sana kan ya Mbak ya? Nah, pastinya ini tadi saya sudah sampaikan juga bahwa di new normal era ini ya kita harus tetap aktif, inovatif, kreatif, positive thinking, dan giving. Maksudnya aktif itu secara personal kita juga harus melakukan olahraga untuk kesehatan kita personal, karena situasi ini kan sangat rentan dengan resiko virus ya. Jadi jangan sampai kita kena, jangan sampai kita sakit. Jadi secara personal kita harus menjaga kesehatan dan juga harus tetap berolahraga. Dan dalam berbisnis juga kita harus tetap aktif, harus tetap positif, dan selalu ikut mensupport ya kegiatan-kegiatan yang memang ada, pastinya dengan cara new normal gitu. Dan inovasi kita adalah memang di dalam saat ini itu tidak terlalu banyak yang banyak kita bisa lakukan. Misalnya ketika
lockdown ya, awal-awal lockdown itu kan kita memang semuanya berhenti dan jadi stok juga nggak bisa masuk, factory juga tutup. Jadi memang apa yang kita bisa lakukan adalah bagaimana kita bisa menggunakan momen-momen yang bisa kita lakukan adalah mungkin kita di kantor kita membuat satu plan baru, juga pastinya kita membuat satu rencana-rencana baru ke depan. Gitu, tetap aktif ya Bu. Jadi ya tetap aktif, walaupun waktu itu kan kita nggak bisa keluar, nggak bisa mall-mall pada tutup, semuanya juga toko-toko juga tutup, gitu ya. Tapi artinya kita sebenarnya tidak ikutan harus diam saja, tapi sebenarnya kami mempersiapkan apa-apa yang harus dipersiapkan ketika situasi new normal bisa kita lakukan ya. Nah misalnya satu contoh ketika toko tutup ya Mbak ya, pastinya kita menawarkan secara online. Jadi kami memang ada di marketplace, tapi kami menambah dengan cara mempromosikan bahwasanya Rudy Project itu ada loh di online shop, juga kita aktif dengan cara proaktif kita memberitahukan kepada customer kita bahwasanya kita sebenarnya tidak tutup, tapi kita itu bisa menjual dengan cara online. Gitu, memanfaatkan dan alhamdulillah sekarang sudah bisa dengan protokol COVID-19 ya. Jadi alhamdulillah bisnis sudah mulai normal. Gitu. Iya baik, berarti Ibu tetap proaktif mencari berbagai channel yang tetap bisa digunakan walaupun ada hambatan itu tadi ya, mulai dari PSBB hingga pembatasan sosial lainnya. Yang penting usaha tetap dijalankan dengan berbagai cara gitu ya Bu ya. Iya. Oke. Iya Mbak. Iya baik. Oke, sebenarnya ada banyak sekali pertanyaan yang ingin saya sampaikan, mungkin juga para audiens juga ingin menyampaikan, tapi kita tahan dulu ya Bu ya. Kita simpan pertanyaan ini untuk nanti sesi Q&A. Kita akan langsung saja beralih kepada pembicara berikutnya ya, boleh? Oke, siap saja. Ibu Julita Saragi, terima kasih atas paparannya. Ya, kita langsung disambungkan dengan Bapak Antoni yang juga sudah standby. Bapak Antoni. Halo, Bapak Antoni. Sore, Mbak Anggi. Sore, bisa mendengar suara saya dengan jelas kali ini ya Pak ya? Ya, kali ini jelas. Audiens sekalian Bapak Ibu, Sobat OMG, saya perkenalkan Bapak Antoni Setiawan ini adalah Presiden Direktur PT Duta Abadi Primentara atau DAP. Produk-produk PT DAP yang kita kenal antara lain Airloom, King Coil, Serta, dan Tempur, serta Simply. Sore hari ini beliau akan berbagi opini dan kiat agar perusahaannya bisa beradaptasi dan bertahan pada masa pandemi. Materi yang akan disampaikan bertema Thriving in New Normal. Betul Pak ya? Betul. Boleh silakan Pak di-share kepada kita semua kiat-kiatnya. Silakan Pak. Oke, ya terima kasih Mbak Inggi buat kesempatannya. Selamat sore buat para pembicara yang saya hormati juga Ibu Julita Saragi dan juga Ibu Nina Nugroho. Ya juga Sobat OMG dimanapun Anda berada. Saya akan sharing dikit mengenai apa yang sudah kita lakukan selama masa pandemi. Ya, akan saya mulai dengan penjelasan perusahaan kita sedikit. Ya, kami PT Duta Abadi Primentara adalah produsen dan distributor tempat tidur dan perlengkapannya. Di 1 tahun lalu dengan Loren awalnya. Kemudian kami mendapatkan lisensi untuk memperoleh di Australia, itu dari USA dan juga masing-masing melakukan pasar yang berbeda. Jadi distribusi kita ada di Indonesia, 16 pusat distribusi dan juga
dealer aktif. Halo, tes. Ya, Kedengeran Mbak Enggi? Iya, tapi tadi agak sedikit putus-putus karena koneksinya ya Pak ya. Oh iya. Ya, silakan. Ya. Nah, sekarang sudah Dan mulai juga lancar. jaringan distribusi kita sudah sampai mensuplai lebih dari 2.000 hotel seluruh Indonesia. Kami juga sudah melakukan ekspor ke beberapa negara tetangga dan juga termasuk Eropa. Ya, itu penjelasan singkat mengenai perusahaan kami. Ya, jadi saya mau sharing dikit apa yang kita sudah pelajari sepanjang gitu ya. Ini, jadi mungkin masih sudah sharing sedikit mengenai perubahan perilaku konsumen. Itu konsumen banyak yang sekarang stay at home, from home gitu, sehingga banyak sekali merubah permainan secara bisnis ya, industri. Beberapa industri dan kami lihat akan sulit pulih dalam waktu yang dekat. Kami juga sangat terpukul dengan terpukulnya industri pariwisata, terutama perhotelan. Yang industri di sisi lain kita lihat beberapa industri berkembang karena perubahan perilaku konsumen, yaitu tadi e-commerce, produk kesehatan, dan juga ya home improvement satu yang industri yang berkembang sekarang itu. Konsumen untuk membeli barang premium. Iya, mohon maaf Pak, koneksinya kembali putus-putus sepertinya. Terus ya. Iya. Sebentar. Ini karena. Nah, ini mulai lancar lagi. Ya. Tadi sampai mana Mbak Inggi kedengarannya? Iya, beberapa industri yang mulai. Sebentar. Ya, jadi kalau kita lihat sekarang perilaku konsumen itu semakin smart buy gitu ya, melihat value add sebelum memberi barang-barang, terutama barang premium. Pertanyaan kita untuk bisnis kita sendiri, ya dengan perubahan yang sangat drastis ini, apakah bisnis kita masih relevan di masa ini? Apabila tidak, apakah kita bisnis untuk tetap relevan di masa normal? Jadi ini bukan lagi yang paling lama, yang paling kuat, yang paling besar, yang menang, tapi yang paling cepat untuk menghadapi perubahan itu perusahaan yang akan bertahan. Next. Jadi bagaimana cara kita untuk mensiasati atau menjawab perubahan tersebut? Kita harus menjawab satu demi satu persoalan yang timbul dari situasi sekarang. Kesatu, work from home. Kita mendukung upaya pemerintah untuk sekarang saat ini kita lakukan masih lagi. Iya. Iya. Ya. Tersambung. Ya. Yang kedua, digitalisasi. Kita meluncurkan produk tempat tidur khusus online yang kita sebut dengan Simply, the first express bed, itu dari tahun 2018 sebenarnya. Namun di masa pandemi justru Simply ini bertumbuh dengan sangat signifikan ya, sangat cepat. Kemudian kami juga melakukan shifting alokasi budget marketing yang tadinya offline, itu seperti billboard, roadshow, itu kita alihkan untuk digital marketing, ya, search engine optimization, kemudian social media. Tentunya hal concern dari para konsumen itu mengenai kesehatan. Karena itu untungnya produk kami dari dulu itu memang yang kita edukasi masyarakat itu mengenai itu untuk jaga kesehatan tubuh. Karena itu dari sisi itu kita sudah cukup baik. Tes. Terdengar Pak?
Ya, Ya, namun untuk toko offline kami sendiri, kami tentunya menjalankan protokol kesehatan, kemudian juga konsumen mencoba itu semuanya dengan UV box, produk-produk yang asal dulu. Kemudian sebelum dikirimkan ke konsumen, tentunya produk kita juga kita sterilisasi menggunakan UV light. Dan juga kita meluncurkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini, yaitu seperti matras protektor antivirus. Itu untuk menjawab kebutuhan di new normal. Ya, kemudian kalau saya harus sharing mengenai cash flow management, yang tadi dikatakan Pak Sandi itu benar sekali itu ya, saat ketidakpastian cash is king. Jadi kalau dari kami menggunakan semua fasilitas bantuan dari pemerintah gitu ya, bantuan perpajakan itu mungkin saran dari kita digunakan semua karena itu tujuannya untuk membantu perekonomian. Kemudian restrukturisasi kredit dengan bank, dan juga kita tentunya dengan para mitra kita untuk bisa kita sama-sama melewati krisis ini bersama-sama gitu. Minta bantuan semua pihak. Ya, kita minta bantuan dari pihak-pihak eksternal. Ya, tadi juga ada poin mengenai giving back gitu ya. Jadi selama masa Covid, perusahaan kami melalui program CSR bagi lebih dari 10 kasur lipat gratis untuk para tenaga medis dan pasien COVID melalui gugus tugas dan juga Pemda Jakarta. Ya, jadi kami percaya untuk mengatasi krisis ini bukan hanya pemerintah, namun juga bersama dengan perusahaan swasta tentunya akan mempercepat pemulihan ekonomi dan krisis ini. Terima kasih. Halo, oke, baik, terima kasih. Wah, pemaparannya lumayan cukup jelas sekali ya. Ternyata PT DAP ini juga melakukan inovasi dengan tadinya offline kembali ke sekarang menjadi online, kemudian inovasi matras antivirus dan sebagainya. Informasi-informasi ini tentu akan menginspirasi para audiens sekalian ya. Akan ada banyak pertanyaan yang ingin saya sampaikan sekali lagi, tapi juga audiens juga pasti ingin mengajukan pertanyaan nih Pak. Tapi kita tahan lagi, akan ada sesi Q&A di akhir nanti. Kita langsung ke pembicara berikutnya ya. Beralih kepada salah satu desainer busana muslimah Indonesia, yaitu Ibu Nina Nugroho, ya, sosok yang meneguhkan komitmen sebagai desainer yang mengetengahkan konsep modest fashion for professional. Desainer kenamaan ini pun sukses melenggang di berbagai fashion week dunia seperti New York Fashion Week, Hong Kong Fashion Week, dan berbagai peragaan busana dunia lainnya. Concern terhadap pemberdayaan muslimah melalui komunitas aktif muslimah, memberi solusi terkait pelestarian lingkungan hidup melalui pengurangan limbah fashion, dan juga baru-baru ini malah meluncurkan koleksi Matching Mask Collection. Kita sapa ya Ibu Nina Nugroho. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Mudah-mudahan nggak ada yang nyender ke meja nih sambil dengerin. Masih tetap semangat walaupun sore-sore. Wow, ya harus tetap semangat. Di Cibubur dan mendung kondisinya di sini. Mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita untuk sama-sama belajar, karena sebelumnya saya berterima kasih sekali kepada Women's Obsessions karena telah mengundang saya menjadi salah satu narasumber di acara webinar ini. Masya Allah, luar biasa sekali kesempatannya, karena bisa yang pertama belajar dari para senior-senior nih, Bapak Antoni dan Ibu Julita Madasaragi. Tadi juga ada Pak Sandiaga Uno, gitu. Pemaparannya sangat luar biasa. Saya beruntung karena ada di akhir. Sambil dengerin, catatan saya penuh ini Mbak, tentang berbagai macam hal yang telah dilakukan oleh beliau-beliau para senior-senior yang luar biasa. Iya, dapat sahabat
Sobat OMG, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat, masih selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti kita sama-sama ketahui, masa pandemi COVID-19 ini adalah masa yang berat. Berat untuk kita semua, berat untuk perekonomian, berat untuk menjalankan kehidupan sehari-hari gitu kan. Tapi seperti yang tadi Ibu Julita sampaikan, kita harus sama-sama berpikir positif dan kemudian supaya punya energi ya untuk beradaptasi. Setelah beradaptasi kita kemudian sama-sama mencari tahu sih bagaimana caranya untuk kemudian bisa terus berkarya. Kemudian dari situ kita bisa sama-sama mencari tahu gimana caranya kita bisa giving other. Karena dari Pak Sandiaga Uno, Pak Antoni Setiawan, Ibu Julita, saya lihat pattern-nya itu yang pertama sadar lebih awal terhadap kondisi pandemik ini, kemudian segera beradaptasi, kemudian mencari cara, mencari solusi, kemudian setelah mulai normal pemasukannya dan lanjut ke giving to others gitu. Begitu juga yang dilakukan oleh Nina Nugroho gitu, Mbak. Bisa dibantu share-nya? Iya. Nah, ini Nina Nugroho seperti yang tadi sudah dijelaskan adalah brand busana muslimah untuk profesional. Nah, bisa dibayangkan ya, kita marketnya segmennya itu profesional muslimah, perempuan bekerja. Nah, di saat kondisi pandemik seperti ini, semua work from home. Busana muslimah atau busana untuk bekerja tidak lagi menjadi prioritas untuk dibeli oleh para customer. Nah, untungnya, tetap aja orang Indonesia masih ada untungnya gitu ya. Kita sadar ini dari awal, jadi di akhir Januari sudah mulai oke, terdengar nih pandemi COVID-19 gitu. Kemudian di Februari, oke, kok makin serem ya gitu kan. Kemudian kita sharing sedikit nih kepada teman-teman. Kita sama-sama melakukan 5P ini. Jadi 5P itu saya mengadaptasinya dari marketing mix ya kan, yang sama-sama kita pelajari tuh waktu kuliah dulu kalau jurusan marketing. Nah, ini saya adaptasi untuk apa yang terjadi di Nina Nugroho. Dengan semua yang terjadi, semua kesulitan yang kita alami, kesulitan itu muncul ketika di awal Maret pandemik udah mulai makin parah gitu kan. Nah, kita seperti yang tadi saya sampaikan, mulai awal menyadari. Yang pertama yang saya lakukan adalah people ini dulu. Apakah people? People itu adalah kita mengumpulkan semua karyawan di dalam satu ruangan, karena saat itu belum mulai WFH, yang mungkin ini juga bisa diadaptasi oleh teman-teman Sobat OMG di sana yang mendengarkan kami semua. Yang pertama, yang paling penting untuk kita semua dalam menjalankan sebuah usaha ya, terutama saya yang usahanya bergerak di bidang fashion, mungkin juga masih masuk ke UKM. Kalau Ibu Julita tadi produknya mengadop dari Italia, Bu, Rudy Project ya, Bu. Kemudian Pak Antoni juga ada dari Jerman dan ada dari USA. Kebetulan Nina Nugroho ini semuanya didevelop dari awal, Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi kita semua yang mendevelop itu semua gitu. Jadi memang melalui proses yang panjang, trial error dan segala macam, dan pada saat kita ini sudah ada, jadi Nina Nugroho itu sudah 4 tahun, tapi saya sendiri di bidang fashion itu udah 10 tahun. Jadi kami baru menemukan ruhnya kami gitu, itu di pertengahan tahun kedua. Nah, kemudian berjibaku di situ, kita udah mulai stabil tuh di tahun keempat, kemudian langsung pandemik. Wah, ini kan mungkin shock sekali ya gitu, tapi itu tidak menyurutkan semangat kita. Jadi saya mengumpulkan karyawan waktu itu, kemudian menyamakan persepsi terlebih dahulu kepada mereka bahwa
ini loh, ada sesuatu yang terjadi di depan kita, pandemi COVID-19, dan ini akan berakibat kepada A, B, C, D, E, semua dijelaskan kepada mereka. Gitu. Akibatnya kepada kita apa? Kemungkinan kita kita sekarang dalam posisi masih survival mode, gitu. Bulan depan bisa jadi kita crisis mode, gitu. Itu dulu yang ditanamkan kepada para karyawan kita, gitu. Kita harus satu persepsi dulu, karena kita tidak bisa berlari sendiri mencari solusi dan beradaptasi tanpa dukungan mereka semua. Gitu. Di era seperti ini, karyawan adalah modal utama ya untuk sama-sama berpegangan tangan, saling support, saling bersama-sama untuk melewati dan mencari solusinya gitu. Oke, kemudian sudah sama-sama berpikiran yang sama, satu persepsi. Selanjutnya adalah di atas lagi, mohon maaf Mbak. People. Ya, setelah kita bersama-sama untuk beradaptasi dan menyamakan persepsi, kemudian ke produk. Produk Nina Nugroho seperti tadi saya sampaikan adalah baju kerja untuk perempuan muslimah yang aktif kan. Jadi memang sulit sekali karena itu sudah tidak jadi prioritas, daya beli drop banget, dan alhamdulillah kita dari tahun 2018 yang sangat menolong kita itu adalah kita dari awal sudah fokus pemasarannya di online gitu. Jadi tinggal nanti ada di promotion, tinggal dicari solusi lainnya. Nah, untuk produk ini Nina Nugroho mau tidak mau harus beradaptasi dan berinovasi berdasarkan kebutuhan pasar. Contohnya adalah waktu di awal masa pandemik kita mengeluarkan baju koleksi work from home gitu kan. Koleksi work from home itu apa? Yaitu ya koleksi yang garis-garis desainnya dibuat untuk supaya kita kelihatan oke gitu di depan handphone atau laptop atau kamera pada saat work from home. Pasti kan semua meeting dibuat virtual, ada webinar dan segala macamnya gitu. Jadi saya banyak mendesain sesuatu yang fokusnya itu di atas gitu, nggak lagi banyak fokus desain di bawah, itu yang pertama gitu. Kemudian juga menggunakan bahan-bahan yang lebih nyaman karena digunakan di rumah, garis-garis yang lebih jelas di bagian atas juga, kemudian warna-warna yang tidak flickering kalau di layar gitu. Jadi udah nggak pakai bahan garis-garis lagi, semua bahan yang dipakai bahan-bahan berwarna jelas gitu kan, dan bahan yang nyaman. Itu dari segi desain. Kemudian juga jual baju untuk dengan matching masker. Kemudian juga kita terus mencari gimana caranya pada saat mau lebaran, kita sampai jual kue lebaran juga gitu. Jadi berkolaborasi dengan teman untuk sama-sama mengeluarkan kue untuk berlebaran. Kemudian kita juga yang bikin pusing itu adalah sudah menyiapkan produk untuk di-launching di hari raya gitu. Pasti itu kan udah disiapkan tuh dari jauh-jauh hari sebelumnya. Nah, ini yang bikin kita deg-degan, apakah customer masih punya fokus untuk beli baju lebaran, karena mereka prioritasnya pasti di produk kesehatan dan juga kehidupan sehari-hari gitu. Kemudian yang paling fenomenal yang kita lakukan adalah kita mengeluarkan satu brand produk lagi, yaitu sister brandnya Nina Nugroho, yaitu Essensia by Nina Nugroho gitu. Essensia by Nina Nugroho ini personanya sama-sama profesional muslimah aktif, tapi yang menyediakan busana selain bekerja gitu. Di situ juga ada personal care, di situ juga ada kebutuhan keagamaan, Al-Qur'an, sajadah dan segala macam gitu kan, yang di situ juga kemudian ada baju-baju yang digunakan selain bekerja, misalnya untuk ke supermarket, misalnya untuk ke luar rumah gitu. Dan semuanya pasti pakai matching mask. Jadi desain sepasang dengan maskernya gitu, supaya kita nggak mikir lagi gitu untuk pakai baju yang seperti apa, maskernya seperti apa. Oke, itu untuk produknya. Kemudian untuk price-nya kita beradaptasi juga. Jadi yang sebelumnya lini produk Nina Nugroho itu
harganya antara 400 sampai dengan 1 juta rupiah, yang notabene itu agak sulit terjualnya karena memang untuk saat seperti ini kan ya, seperti saya sampaikan tadi, fokusnya bukan ke baju ya, pasti ke produk kesehatan dan makanan terutama gitu, vitamin dan segala macamnya. Jadi kita buat beberapa lining produk dalam beberapa kategori gitu. Tetap tidak merubah kualitas, tapi kita memberikan pilihan kepada customer gitu. Jadi harganya semula itu rata kira-kira segitu, tapi sekarang udah mulai produknya varies lah gitu. Dari harga yang termurah ada masker, kemudian lebih mahal lagi ada personal care, sampai dengan baju, sampai dengan yang paling tinggi adalah dress gitu. Itu yang terkait sama price. Kemudian yang terkait sama place, fokus penjualannya memang dari 2018 seperti yang saya sampaikan sudah tidak ada offline store. Sebelumnya ada offline store di FX Sudirman, ada bekerja sama dengan beberapa Debenhams, terus ada Sogo, ada Metro gitu. Tapi di awal 2018 semuanya kita tarik, sudah oke, nggak usah ada offline store, kita fokus di online. Nah, mungkin karena fokus kita yang lebih awal di online itu yang kemudian bisa ya pada saat pandemik ini tinggal di elaborate aja gitu, tinggal diperdalam aja, tinggal di apa-apa yang belum kita lakukan dilakukan gitu. Memang di masa pandemik ini kita tidak bisa abai, settingan pemikirannya di saya sendiri dan juga di tim itu, ini waktunya kita untuk berbenah gitu kan. Kita yang selama ini selalu dalam tanda kutip mengejar naiknya penjualan supaya tercapainya target gitu, tapi sekarang kita dikasih kesempatan nih sama Tuhan, sama Allah Subhanahu wa taala untuk supaya kita bisa deep diving untuk apa-apa yang sudah kita buat gitu kan. Dan alhamdulillahnya selama masa pandemik ini saya banyak memperbaiki sistem, kemudian tim juga banyak mengeluarkan inovasi-inovasi, memberikan ide yang itu bisa jadi solusi untuk di Nanugroho gitu. Nah, kemudian yang terakhir untuk promotionnya itu kita lakukan adalah kita menciptakan engagement kepada para customer. Jadi customer yang di Nanugroho itu banyak banget yang pernah beli, tapi semuanya belum semuanya disentuh gitu oleh kita. Jadi udah pernah beli, oke udah gitu. Yang lain lagi. Jadi kita memperbesar kolam, tapi kolam yang udah ada nggak diurusin, seperti itulah kira-kira. Jadi kita beralih strateginya selain juga memperbanyak customer gitu, tapi juga lebih deep diving ke customer yang sudah existing. Gitu. Caranya bagaimana kita ciptakan engagement apa mereka kita. Tapi perlu dicatat ya teman-teman semua sobat OMG, nggak melulu menawarkan produk gitu. Karena nggak mungkin masuk ya gitu kan. Karena memang fokusnya bukan lagi mau beli produk nih gitu, tapi apa-apa yang menjadi kebutuhannya mereka. Jadi sapa aja merekanya, kemudian diberikan tips-tips mungkin gitu, kemudian juga atau sekedar say hello aja gitu, atau misalnya mengajak mereka untuk berdonasi APD. Waktu itu kita juga mengeluarkan sebuah program yuk donasi APD, dan alhamdulillah ini disambut sangat luar biasa oleh para customer kita. Jadi waktu itu saya buat yuk donasi APD ini programnya hanya dengan Rp100.000, maka customer bisa mendapatkan 1 buah APD dan 4 buah masker yang silahkan mau disumbangkan kemana. Kita juga bekerja sama dengan Hisfas Kesmas gitu, Puskesmas seluruh Indonesia untuk penyalurannya, untuk distribusinya. Nah, customer juga tidak harus memakai nama Nina Nugroho, seperti kita sama-sama sering ketahui kalau misalnya kita menyumbang melalui mana gitu ya, TV mana.
nama TV itu kan yang muncul gitu. Tapi di program Yuk Donasi APD ini bukan nama kita yang muncul. Jadi kita cuma logo aja kecil di bawah, tapi silakan nama mbaknya, nama customer-nya yang muncul. Jadi seakan-akan mereka punya engagement ke tempat yang nanti mereka akan pilih untuk kemana APD dan masker itu akan didonasikan. Dan banyak dari customer yang kemudian menggalang donasi sendiri-sendiri melalui program Yuk Donasi ini gitu. Jadi APD-nya 100.000 untuk APD dan masker menurut saya murah sekali gitu. Kenapa saya juga memilih program itu? Karena saya punya banyak penjahit, nggak mungkin mereka diam di masa yang sekarang ini. Memang kita kurangi, tapi kita juga tidak mau berdiam diri gitu. Jadi memang beralih ke produksi APD dan produksi masker. Tapi dua hal itu bukan untuk dijual, tapi untuk didonasikan gitu melalui program Yuk Donasi APD ini gitu. Ibaratnya harga modal lah diberikan kepada customer, nanti customer yang membeli, kita yang menyalurkan melalui puskesmas bekerja sama dengan Hisparkesmas gitu. Kemudian juga ada program Nina Nugroho Solutions melalui live Instagram. Alhamdulillah kita sudah 34 episode yang diadakan setiap hari Rabu dan hari Sabtu jam 4 sore, di mana saya sendiri yang memoderatori, mengundang berbagai macam narasumber dari berbagai macam bidang ilmu dan profesi untuk sharing informasi dan juga solusi gitu kan, bagaimana sih keadaan Indonesia sekarang, kemudian juga solusinya apa, dari topik yang ringan sampai topik yang berat gitu. Jadi mereka pun teredukasi tentang apa-apa yang terjadi dari narasumber yang kompeten gitu. Dan alhamdulillah ini sudah banyak sekali narasumbernya. Nanti Bu Julita dan Pak Antoni jika berkenan punya waktu kita boleh ngobrol-ngobrol. Menarik sekali Bu. Oke, baik. Kemudian ya ada Primas juga. Jadi tadi Pak Antoni sampaikan kan edit value untuk para customer ya. Jadi smart buying, mereka membeli sesuatu, tapi kemudian kita juga memberikan sesuatu, bukan hanya produk, tapi juga sesuatu yang lain yang bisa membuat mereka tetap engage gitu sama kita. Dan yang terakhir pastinya ngabisin barang di gudang dengan cara diskon itu sih, karena kita terus produksikan barang di gudang banyak yang itu harus dihabiskan gitu. Yang tidak kalah pentingnya seperti yang sama yang dilakukan oleh Pak Antoni dan Pak Sandiaga Uno tadi ya, atur cash flow, semua hal yang nggak penting nggak dikeluarin nih uangnya gitu, karena kita juga harus menyadari ya, nggak tahu keadaan ini kapan berakhirnya, jadi harus pintar-pintar menjaga cash flow. Dan alhamdulillah dengan semua yang kita lakukan dari bulan Februari sampai dengan Juli ini, dari sekarang Agustus ya, jadi Juli, kemudian Juni, pertengahan Agustus ini, puji Tuhan alhamdulillah kita mencapai penjualan terbaik selama 4 tahun kita berdiri gitu. Itu menurut saya prestasi yang luar biasa, kerja keras kita semua, tim kita benar-benar katanya, Bu, saya WFH tapi kok makin sibuk, Bu. Makin kerjanya padat banget gitu, banyak yang dilakukan. Makanya saya bingung kalau misalnya ada teman-teman yang bilang, kan lagi WFH, lu bisa main kemana aja gitu kan. Itu kalau di tim kita udah nggak sempet tuh, karena benar-benar dioptimalisasi sekali apa yang bisa dilakukan. Gitu. Tidak lupa berdoa juga, sama-sama memelihara ya customer kita untuk supaya bisa senantiasa mensupport kita gitu sih. Itu aja pemaparan dari saya, mudah-mudahan lebih mudah diadaptasi oleh Sobat OMG semuanya. Kalau misalnya ada pertanyaan, mangga nanti setelah ini ya Mbak ya. Iya, setelah ya, ini kasih. Betul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komprehensif sekali penjelasannya dan semoga dapat menginspirasi kita semua. Lagi-lagi ada yang ingin saya tanyakan tentunya, tapi kita akan mendahulukan pertanyaan yang masuk dari para audiens Sobat OMG. Pertanyaan masih kita tunggu ya, karena kita masih akan menyiapkan
bingkisan bagi penanya terbaik, baik itu dari Zoom maupun dari YouTube. Sudah ada pertanyaan masuk? Dan yang pertama ditujukan untuk Ibu Julita Saragi dari Isnaniah, yaitu seorang sport enthusiast. Oh, kebetulan ini Bu, sport enthusiast Bu. Pertanyaannya adalah, mohon menjelaskan Bu, kegiatan CSR apa saja yang dilakukan oleh Rudy Project Indonesia dan kiat-kiatnya untuk meningkatkan sales terutama pada masa pandemi saat ini. Baik, Ibu Julita, boleh silakan Bu. Iya. Terima kasih Mbak Anggi. Untuk CSR Rudy Project, sebenarnya dari dulu kami memang aktif walaupun situasi apapun. Ini mungkin ini salah satu rahasia ya Rudy Project sampai saat ini tetap survive karena saya percaya bahwasanya mau dikasih ya. Jadi kuncinya adalah CSR itu Mbak. Itu untuk CSR kami ini, kami fokus juga memberikan bantuan-bantuan kepada misalnya kepada anak-anak yatim piatu, memberikan edukasi ya, bantuan untuk sekolah gitu, dan juga kami memberikan kepada seperti pahlawan kebersihan, kami berikan setiap bulan bisa kami berikan gitu, tapi walaupun sedikit tapi rutin Mbak, itu tiap bulan. Juga ketika COVID ini banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaannya ya, seperti ojol ya, driver ojol itu mereka kami berikan juga secara rutin sembako. Dan juga untuk bentuk yang lebih besarnya, kami dalam situasi COVID-19 ini, sebenarnya cita-cita ini sudah lama Mbak, tapi di COVID inilah sebenarnya tekad kami untuk memulainya, untuk start ya. Kita namakan Arastoba. Sebenarnya Arastoba ini yang dimiliki oleh Yayasan Arayan As-Salam, berada di Tiga Ras, Danau Toba. Jadi yayasan ini, Arastoba ini ada dua hal, yaitu non profit dan profit Mbak. Jadi kalau non profitnya kami membangun masjid dan sekolah. Sekolah itu bukan hanya pesantren tapi juga sebenarnya entrepreneurship ya. Kami juga ingin membangun sekolah di sana itu secara internasional nantinya. Dan juga di sana kami karena saya beragama Islam, kami juga membuat satu pusat belajar Al-Quran di sana. Nah, kami ingin membangun masjid ini sebagai peradaban Islam kembali, seperti zaman nabi-nabi dahulu. Masjid ini digunakan sebagai pusat untuk belajar, latihan, juga berbisnis. Nah, di sana juga kita membangun rencananya itu untuk membangun pusat perekonomian juga. Kebetulan di Tiga Ras ini majority banyak Muslim. Tapi buat muslimnya, kami juga akan membangun kelas bahasa Inggris gratis, Mbak. Nah, kelas bahasa Inggris gratis ini direncanakan, di alasannya adalah karena Danau Toba ini kan salah satu pusat destinasi ini ya, New Bali. Pemerintah itu memberikan mempromosikan Bali, apalagi Danau Toba itu sekarang menjadi geopark, diakui oleh ini ya, bahwasanya Danau Toba itu adalah geopark. Nah, terus untuk komersialnya kami juga ya, memang ini mimpi ya Mbak Anggi ya, masih mimpi, tapi saya yakin karena walaupun ini sebuah mimpi, tapi sebenarnya sudah kami realisasikan. Kami sudah
punya tanah di sana yang mana ada juga hotel, juga restoran dan kafe gitu. Untuk kedepannya kami juga punya misi dan visi bahwasanya sebagai umat Islam banyak sekali masyarakat yang belum bisa membaca Al-Quran. Jadi Yayasan Arba Salam ini mempunyai program yaitu memberantas baca tulis Al-Quran menggunakan metode Al-Jabari. Nah, alhamdulillah kemarin saya baru dari Medan bertemu dengan Bapak Wagub dan juga langsung dikenalkan oleh Dinas Pendidikan. Insya Allah kami diberi kesempatan untuk menyampaikan program buta baca tulis Quran itu, Mbak Anggi, dengan menggunakan metode Bahasa Al-Jabari. Nah, saya melihatnya bahwasanya di Danau Toba itu adalah pusat ini ya kebanggaan, karena saya juga sering traveling ya Mbak ya, ke misalnya ke Italia, di Italia saya ke Danau Lago di Garda, Lago di Como, itu saya melihat ya sangat indah, tapi ketika saya berada di Danau Toba itu sangat kalah dengan luar biasanya nature di Danau Toba itu, sehingga saya sangat positive thinking dan mengajak yang punya prinsip yang visi yang sama gitu ya Mbak ya, bisa merealisasikan mimpi ini. Walaupun saat ini kami berfokus pembangunan masjid di sana dan juga sekolah gitu. Gitu Mbak Anggi, apalagi ada lagi Mbak? Halo? Ya. Halo, ya dimatikan mute-nya tadi mic-nya. Halo, Ibu. Baik. Pertanyaan pertama tadi tentang CSR sudah terjawab ya, Bu ya. Kemudian ada yang terselip tadi tentang kiat-kiat meningkatkan sales. Kayaknya Ibu Isna ini tadi masih sedikit penasaran, Bu. Tips-tips kecil, tips-tipsnya dapat di-share. Iya, kiatnya Mbak pasti stay positive thinking, selalu berinovasi, dan juga selalu mencari kesempatan dan niat yang baik untuk saling bekerja sama dan mencari ya misalnya kiatnya itu jujur aja untuk Rudy Project itu sebenarnya ada kendala di dalam bisnis ya Mbak ya, misalnya di corporate karena Rudy Project itu ada 3, retail, dealer, dan juga corporate. Nah, di corporate itu memang sangat memberikan challenge buat kami, tapi ya itu dia Mbak, sebaiknya memang kita tidak, memang situasi sudah seperti itu, jadi ya memang kita harus mencari solusi dan berfokus kepada retail yang memang kita alhamdulillah seperti saya sampaikan tadi, untungnya kacamata ini dibutuhkan untuk ya salah satu perlindungan gitu. Selain memang untuk perlindungan olahraga, untuk UV ya juga untuk penyebaran COVID-19 itu gitu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Semoga Ibu Isna ini tadi dapat menerima dan cukup jelas, semoga ya seperti itu. Audiens kalian Sobat OMG jangan kemana-mana dulu di akhir acara nanti, karena kita masih punya banyak bingkisan dan tidak hanya untuk pembicara, ternyata bingkisan ini juga tidak hanya untuk audiens, ternyata juga untuk pembicara dari Dina Nugroho dan King Khoil. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ditujukan kepada Bapak Antoni dari Bapak Kamal di Jakarta Berlari. Pertanyaan untuk Bapak Antoni, untuk keadaan pandemi di Indonesia seperti saat ini, momen apakah yang dapat dijadikan parameter sehingga kita bisa memutuskan go or not go bisnis kita? Baik, Bapak silakan. Ya, terima kasih Enggi. Kalau saya melihatnya momen untuk melakukan bisnis itu bukan melihat kapan gitu ya, tapi apakah memang bisnis kita saat ini masih relevan gitu di masa ini gitu. Jadi kalau memang kita lihat beberapa sektor industri masih tadi dari pemaparan saya masih bisa bertumbuh di momen
sekarang gitu ya. Jadinya banyak sekali startup baru juga bermunculan di momen-momen sekarang gitu. Jadi bukan kapan momennya, itu lebih ke apakah ide bisnis kita bisa dieksekusi pada saat ini. Mungkin kalau kita bicara dari permodalan dan itu saat ini mungkin akan sulit untuk mencari bantuan permodalan gitu. Tapi kalau memang bisa didapatkan gitu dan idenya bisa berjalan di kondisi sekarang, ya setiap saat adalah momen yang tepat gitu. Karena pasti setiap saat ada satu tantangannya sendiri. Mungkin dari saya kayak gitu. Oke, baik. Berarti harus disesuaikan relevan atau tidak relevan aja bisnis itu ya Pak ya? Disesuaikan dengan keadaan saat ini. Masih ada pertanyaan untuk Pak Antoni dari Ibu Rian Umari. Pak, boleh tanya Pak? Tadi disampaikan untuk pemasaran sekarang menggunakan sistem digital. Apakah sebelum keadaan pandemi sudah menggunakan sistem ini? Dan persiapan apakah di bidang SDM yang Bapak persiapkan untuk menghadapi era digital ini? Silakan. Tentunya kalau dari kita tentunya hire beberapa ahlinya ya di bidang digital gitu yang sudah pengalaman. Itu anak-anak muda yang berpengalaman dengan Google Search Engine maupun marketplace gitu ya, marketplace dan keyword ads gitu, Google Keywords. Nah, itu yang kita ya tentunya SDM itu yang kita siapkan gitu untuk menghadapi persaingan digital. Kita sudah start digital sudah cukup lama, jadi mungkin dari tahun 2016-an gitu sudah start. Tapi justru saya kira pandemi ini membawa akselerasi atau percepatan dari kemajuan divisi tersebut. Oke, ternyata udah dimulai sejak lama. Kepada Bu Rian terjawab ya. Semoga dapat memberikan pencerahan. Pertanyaan berikutnya ditujukan untuk Ibu Nina. Dari anonymous attendee, aduh kenapa tidak diberi nama ya Bu ya. Nanti kalian kesempatan untuk mendapatkan bingkisan untuk penanya terbaik. Oke Bu Nina, pertanyaannya adalah, Ibu, sekarang saya mau tahun ketiga menjadi reseller di fashion, ada penurunan ketika masuk COVID. Bagaimana supaya tetap bisa bertahan di usaha fashion ini? Nah kebetulan dia ternyata sebagai reseller Bu, ada tips-tips khusus Bu? Silakan. Iya. Halo anonymous attendee. Padahal namanya mungkin sudah disematkan sejak lahir, merupakan doa ya. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu gitu. Ya, kiatnya untuk para reseller mencari kolaborasi brand fashion yang memang bisa menjawab kebutuhan para customer sekarang gitu. Jadi mungkin kalau misalnya sebelumnya banyak sekali kan ya genre fashion itu ya, ada baju pesta, ada baju ke kantor, ada baju sehari-hari gitu kan. Nah masih bisa dilakukan, tapi make sure yang itu dibutuhkan oleh customer gitu, karena apa-apa sebagus-bagusnya sebuah produk, semewah-mewahnya sebuah produk, kalau misalnya tidak dibutuhkan ya untuk apa gitu. Nah, saya sih sarannya itu memilih rekan reseller ya, berarti ininya ya, brandnya ya, yang juga beradaptasi terhadap keadaan yang terjadi sekarang gitu. Misalnya mereka mengeluarkan produk-produk yang punya masker gitu, seperti yang tadi saya sampaikan di Nanubo kan ada matching mask produk, ada work from home series seperti itu gitu. Jadi kuncinya sih tetap di customer, apa yang customer dari Mbak atau Mas ini butuhkan ya, karena kita mungkin customer kan berbeda-beda. Kalau misalnya sudah tahu apa yang customer butuh. Halo Bu, ya. Ibu, mohon maaf suaranya sempat mute. Oke. Ya, tadi sampai mana? Memilih resell memilih bidang usaha yang tepat.
Ya, memilih rekan usaha yang tepat yang menjawab kebutuhan customer. Iya, menjawab. Gitu. Jadi sebagus-bagusnya produk kalau misalnya tidak dibutuhkan saat ini ya tentu saja tidak akan dibeli gitu. Jadi mungkin ya contohnya rekanan yang menjual produk yang punya menjual masker juga, jadi baju plus masker atau masker aja gitu. Jadi kan reseller tersebut bisa ambil produk-produk yang memang dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Terus juga saran saya added value gitu ya. Jadi mungkin untuk customer yang beli produknya melalui reseller tersebut bisa diberikan gift, nggak usah mahal-mahal kayak misalnya hand sanitizer gitu misalnya kan, untuk supaya lebih mengengage lagi sih bahwa kita juga peduli terhadap apa yang menjadi fokus dari Mas Mbak sekarang gitu, bahwa ini merupakan sebuah penghargaan kepada Mas Mbak tetap beli produk padahal di saat yang seperti ini sedang sulit. Kita juga mengerti loh kebutuhannya gitu, jadi dikomunikasikan berupa free gift tadi hand sanitizer gitu. Seperti itu sih Mas. Baik. Jadi kuncinya sih tetap di customer. Kalau customer butuh pasti tetap dibeli, customer nggak butuh ya nggak akan dibeli. Jadi cari produk yang dibutuhkan customer gitu. Iya, oke baik. Dan tadi menambahkan added value juga ternyata penting ya Ibu ya? Iya, betul. Sebagai bentuk kepedulian bahwa kita juga sama-sama merasakan apa yang Mas Mbak rasakan. Gitu. Kadang-kadang bentuk sederhana seperti itu menggugah customer dan meningkatkan ini ya engagement gitu tanpa kita sadari. Gitu. Iya betul sekali. Oke, masih ada pertanyaan untuk Bu Nina satu lagi dari Ibu Eni. Ya, boleh silakan. Dari Ibu Eni Widiawati. Ya. Mbak Nina, blessing in disguise atau tidak pandemi COVID saat ini karena basicnya memang bisnis penjualan online dan mencakup berapa? Oke, itu aja. Blessing in disguise atau bukan? Oke, dari Ibu. Kalau misalnya kita mau melihatnya dari sudut pandang yang positif, pastinya ya, karena seperti tadi saya sampaikan, 2,5 bulan belakangan ini, yang bulan ini masih berjalan, tapi yang dari bulan Juni itu sudah terjawab karena merupakan penjualan terbaik gitu selama Nina Nugroho berdiri gitu. Pasti itu bukan disguise lagi ya, food blessing gitu buat kita semua gitu kan. Gitu. Kemudian tadi apalagi Mbak pertanyaannya? Mohon maaf. Ya itu saja sih kayaknya itu dari Ibu Eni itu. Ya itu aja. Terjawab ya Bu ya. Ya tentu saja kita jangan lupa ya untuk selalu deep diving tadi Mbak, jangan ada kesempatan untuk kita sama-sama memperbaiki, tapi kita terlena dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini gitu kan. Sayang banget waktunya, sayang banget kesempatan yang sudah diberikan oleh Tuhan kan, karena pandemik ini kalau Ibu Julita tadi selalu bilang kan kita harus lihat dari segi positifnya, yaitu waktunya adalah untuk sama-sama melihat segala sesuatunya ya lebih mendalam dari sudut pandang yang positif, apa sih yang bisa kita lakukan, apa sih yang bisa kita perbaiki gitu. Apalagi kita para UKM itu kan pasti masih banyak yang meraba-raba ya Mbak, seperti apa harusnya usaha kita, bagaimana cara ngejualnya, produknya udah tepat atau belum, menjawab kebutuhan atau tidak gitu. Nah itu semua sistemnya udah benar atau belum, manajemennya bagaimana, karyawannya itu bagaimana gitu, apakah sudah tepat, apakah bagaimana, banyak sekali pertanyaan dan PR-PR yang harus diselesaikan, dan sekarang ini menurut saya waktunya untuk mencari jawaban atas semua pertanyaan dari berbagai macam, apalagi sekarang ini kan banyak seperti yang Women's Obsessions ini berikan, banyak webinar-webinar gratis, banyak pembelajaran lain gratis yang itu kita bisa lebih banyak belajar gitu. Kalau sebelumnya terlampau sibuk untuk kesana kemari fokusnya gitu kan menjual produk, tapi sekarang selain menjual kita juga bisa mengisi diri kita, tim kita untuk sesuatu yang lebih bermanfaat untuk supaya bisa berimbas kepada penjualan gitu sih. Terima kasih pertanyaannya Mbak Eli. Iya baik, terima kasih komprehensif sekali jawabannya Ibu. Masih ada pertanyaan lagi nih ternyata. Pertanyaan terakhir.
Wah, karena keterbatasan waktu atau bagaimana ini? Masih ada, pertanyaannya banyak sekali yang masuk dan bagus-bagus. Karena itu mungkin jawaban-jawaban ini akan dijawab langsung oleh para narasumber kita dan dapat disimak di mana ya? Di Women's Obsession ya, atau di Men's Obsession nanti ya. Jangan lupa untuk, karena kita tidak bisa menanyakan semua, masih ada satu pertanyaan terakhir yaitu kepada seluruh pembicara. Di tengah kondisi pandemi saat ini, bagaimana cara memotivasi karyawan ya, kalau tidak salah? Ya. Menyebarkan energi, ya. Bagaimana cara? Oke, dari M. Hoiril Anwar. Selamat sore, bagaimana menjaga motivasi karyawan dan mengubah tantangan menjadi peluang baru? Boleh dijawab oleh ketiga pembicara, mulai dari Ibu Julita. Silakan, Bu. Maaf Mbak Anggi, tadi pertanyaannya? Ya, bagaimana menjaga motivasi karyawan dan mengubah tantangan menjadi peluang baru? Mungkin ini bagi para pengusaha nih Bu, tips-tipsnya. Ya, saya selalu menyampaikan kepada tim saya bahwasanya situasi ini tidak bisa kita rubah, tapi kita bisa menghadapinya, memilihnya dengan cara positif dan tetap semangat. Alhamdulillah di masa pandemi ini saya tetap mempertahankan mereka, tidak ada yang dikurangi ya Mbak ya, maksudnya jumlah karyawan. Saya percaya insya Allah selalu ada solusi. Misalnya kami punya beberapa toko, ada satu toko yang rasanya pengen ditutup aja, nggak usah, mungkin karyawannya bisa dirumahkan, tapi saya melihat kita secara keseluruhan dan alhamdulillah memang tetap tidak ada pengurangan karyawan. Dan saya menyampaikan kepada mereka bahwasanya cari, walaupun mereka sempat work from home, bukan berarti mereka hanya istirahat, tapi disitulah mereka mungkin lebih banyak bisa membuat satu perencanaan, juga mereka tetap melihat banyak customer yang ada di handphone mereka. Mereka bisa mulai berkomunikasi dengan customer kita yang dulu mungkin tidak sempat say hello. Saat inilah mereka banyak waktu untuk say hello, kontak customer, dan pastinya juga menyampaikan bahwasanya Rudy Project juga punya banyak produk yang seperti kami mengeluarkan selama pandemi ini, kami mengeluarkan paket itu di paket artinya mereka mendapatkan diskon yang sangat besar, yang jarang yang kami pernah berikan kepada customer, tapi untuk meningkatkan omset juga cara karyawan saya untuk mendapatkan komisi, karena mereka selain gaji mereka dapat komisi, jadi mereka tetap semangat, jadi mereka menawarkan paket-paket keluarga, dan juga paket-paket itu juga sebagian keuntungannya kami berikan untuk donasi APD set gitu. Itu motivasi dan tadi Mbak motivasi untuk tetap mengubah persepsi agar tetap ya mengubah persepsi tantangan ini menjadi peluang. Oh iya, jadi situasi ini memang sebagai tantangan kita semuanya, sehingga kita selalu mencoba untuk melihat ini sebagai tantangan dan menjadikan tantangan ini mencari solusi. Ketika kita mendapatkan solusi, nah akhirnya pasti kita mendapatkan profit. Contoh misalnya situasi sekarang itu kan kita harus menjaga kesehatan juga, jadi juga selalu memakai masker misalnya gitu ya Mbak ya. Jadi selalu ada tantangan baru, yaitu misalnya walaupun seperti baru-baru ini kami memberikan kontes mask,
sebenarnya kami menjual itu untuk diberikan donasi, dan juga kami memberikan kontes, berarti ini memberikan salah satu cara kami untuk mempromosikan Rudy Project dan memberikan kesempatan kepada Rudy Project Lovers juga untuk berpartisipasi dalam ikut serta mensupport Rudy Project Peduli. Nah, juga tantangan itu adalah karena sekarang kan banyak sekali sepeda-sepeda itu pada habis, Mbak, di toko-toko sepeda. Nah, kebetulan saya mendapatkan opportunity dari supplier sepeda yang mana kita selalu ada gitu loh. Misalnya kebetulan kami mengeluarkan di pandemi ini, kami mengeluarkan satu produk baru, produk itu sepeda, karena memang kami di masa ini mencari new opportunity, yaitu bukan hanya toko kacamata, tapi juga toko sepeda. Nanti ke depannya Rudy Project Concept Store itu toko ada sepeda, kacamata, juga cafe, coffee corner gitu. Karena ini tiga hal ini sangat terintegrasi ya, karena orang cafe itu kan part of a lifestyle, juga kacamata itu semua olahraga mostly memakai kacamata. Jadi apalagi sepeda, dan kemarin itu balik lagi kepada aras, kita menyebutnya aras bike. Memang bukan buatan kami, tapi sepeda lipat seperti yang sangat terkenal itu, Mbak Anggi, sepeda Brompton, sepeda lipat ya. Karena sekarang tuh kan banyak sekali orang mencari brand itu yang tidak bisa. Jadi kebetulan saya mendapat opportunity sepeda lipat yang speknya sepeda lipat Brompton. Memang tuh partnya dari sebagian dari China, Taiwan, dan juga UK gitu. Dan dirakit di sini. Kemudian karena kami punya brand lokal namanya Arasport, jadi kami mau memberikan nama sepeda itu Aras Bike gitu, Mbak. Dan bisnis saya ini kan dimiliki oleh yayasan sebanyak 25%. Jadi semua Rudy Project Lovers, Aras Bike Lovers, semuanya itu ketika membeli produk kita secara tidak disadari mereka sebenarnya sudah memberikan zakatnya ya, atau mensupport, karena 25% itu kami berikan untuk kebaikan yayasan, which is non-profit organization ya gitu. Dan alhamdulillah, Mbak, ternyata Aras Bike itu digemari juga. Baru-baru ini kami kirim ke Medan, ke Kalimantan, Pontianak, juga ke Semarang. Banyak peminat. Jadi ini tantangan gitu. Jadi walaupun kelihatannya bisnis apa ya, tapi ya lihat aja sekarang itu apa yang dicari orang gitu. Dan saya yakin dengan keteguhan, kegigihan, dan memang niat positif, saya yakin pasti Allah akan berikan jalan. Iya, itu adalah salah satu tips dari Ibu Julita Saragi ya, Bu ya, mengenai opportunity. Kemudian kita beralih ke Pak Antoni dengan pertanyaan yang sama, Pak. Bagaimana cara memotivasi karyawan dan mengubah tantangan menjadi peluang? Silakan Pak Antoni. Ya, tadi sudah dipaparkan dengan baik oleh Bu Julita. Jadi sebagai pemimpin bisnis, kita sendiri harus positif dulu. Itu mungkin PR-nya sebelum memotivasi karyawan, kita sendiri harus memotivasi diri kita sendiri. Caranya gimana? Ya kita harus terus optimis gitu ya, bahwa bisnis kita masih ada peluang untuk melewati kondisi sulit, bahwa negara kita akan segera pulih gitu. Caranya kita baca berita-berita yang positif juga gitu, karena banyak sekali di media bertebaran berita-berita yang kontennya mungkin lebih negatif, arahnya positif, nggak ada yang tahu gitu ya. Tapi kita memilih untuk lebih membaca berita yang lebih positif, itu membantu menyemangati kita juga gitu. Ya tentunya nomor 2, kita intens komunikasi. Dengan work from home itu yang gampang terjadi, kita lupa komunikasi gitu. Kalau di kantor kan mungkin sering bertemu, tapi kalau di work from home ya kita hanya mengandalkan Zoom ya.
mungkin komunikasi jadi jauh berkurang gitu ya. Nah itu yang kita terus tekankan kepada semua staf kita untuk terus berkomunikasi satu sama lain, karena kita harus terus alignment untuk mencapai sasaran perusahaan. Nomor 3, kita juga untuk memotivasi kita melakukan CSR, karena bagi kami kalau kita bisa berbagi itu juga satu pendorong semangat untuk para karyawan, bahwa mereka memproduksi atau menjual satu produk yang bisa berguna di masa krisis atau masa sulit. Produk-produk kita dipakai untuk para medis dan juga para korban dari COVID gitu di rumah sakit, baik swasta maupun pemerintah. Jadi itu juga sangat memotivasi para karyawan untuk terus berkarya di dalam perusahaan. Yang terakhir kita juga men-celebrate atau kita celebrate small success gitu ya. Mungkin penjualan kita di hotel gitu jauh menurun, tapi online itu naik. Itu yang kita rayakan. Hore, penjualan kita di online naik gitu. Kita yang di terjun bebas di hotel ya kita jangan bahas terlalu banyak gitu. Kita membahas kesuksesan aja gitu. Okay. Jadi itu juga membantu memotivasi karyawan kita gitu ya. Baik. Yang ya kalau untuk merubah peluang itu tentunya kita terus banyak melakukan inovasi gitu ya, research and development kita terus jalan gitu. Jadi budget R&D terus jalan di masa COVID gitu. Kita makanya keluar dengan matras protektor antivirus. Kemudian juga kita sempat membuat masker 3-ply gitu ya. Itu untuk menjawab kebutuhan konsumen saat ini. Jadi itu juga saya kira peluang baru yang kita tadinya nggak pernah lihat gitu ya. Tapi gara-gara di masa COVID kita berinovasi dan berkreasi untuk membuat barang-barang baru sesuai kebutuhan konsumen saat ini. Okay. Paling itu dari saya, terima kasih. Baik, kuncinya tetap itu ya, berinovasi dan berkreasi mencari hal-hal baru. Kemudian satu pembicara terakhir, barangkali kita bisa menemukan perspektif yang lain masih dari pertanyaan yang sama ya Bu Nina. Bagaimana cara memotivasi karyawan dan mengubah tantangan menjadi peluang? Silakan. Ya, kalau Nina Nugroho sendiri ini agak unik nih Mbak, karena memang untuk karyawannya ada 2 gap yang besar nih. Yang pertama millennials yang untuk bagian teknis banyakannya udah senior-senior gitu. Nah, karena saya masih perusahaan kecil, jadi punya kesempatan sih untuk bagi para millennials menempatkan diri sebagai kakak ya, buat mereka partner gitu. Kemudian untuk para yang senior ya saya menempatkan diri sebagai anak, sebagai orang yang ada untuk mereka gitu. Untuk memotivasinya sendiri adalah ya dengan cara banyak berkomunikasi. Itu betul sekali apa yang dilakukan oleh Pak Antoni, saya juga alhamdulillah melakukan. Dan juga tambahannya adalah dengan memberikan jaminan sih kepada mereka bahwa keadaan ini kita sama-sama ketahui tidak tahu berakhir sampai kapan, tapi dengan terus konsisten membangun semangat, bekerja sama, menghasilkan yang terbaik gitu, kita akan sama-sama berusaha keluar dari sini dan tidak tetap memberikan apa yang menjadi haknya mereka gitu, baik fasilitas ya kesehatan, fasilitas kesehatan, kemudian ada juga ya banyak hal lah yang terkait oleh fasilitas-fasilitas yang mereka dapatkan gitu. Jadi nggak ada yang kepotong, termasuk THR juga alhamdulillah tetap bisa kita bayarkan gitu sih. Dan juga tantangan yang menjadi peluang mendekatkan diri kepada kebutuhannya masyarakat gitu, kepada kebutuhannya customer, tapi dalam platform fashion gitu. Jadi kalau dalam platform fashion itu kan ya terkait dengan busana-busana dengan bahan yang seperti apa gitu, dengan desain yang seperti apa, kemudian juga dengan kebutuhan new normal yang seperti apa, seperti masker gitu kan untuk keluarnya itu ya.
APD gitu. Kemudian kita juga lebih banyak berbagi dengan cara kolaborasi. Jadi apa-apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat, untuk karyawan, untuk customer, semua kita upayakan untuk lakukan gitu supaya kita kalau untuk saya sendiri sih kita tidak menghadapi ini sendiri gitu. Tim saya adalah keluarga saya, penyemangat saya gitu kan, untuk kita bisa sama-sama berusaha terus mencari solusi dan konsisten semangat supaya bisa sama-sama keluar dari sini, dan pada saat pandemik nanti berakhir kita sudah lebih siap untuk berlari bersama kembali gitu, dan sudah lebih tahu ya apa-apa yang kita lakukan. Itu sih Mbak, motivasinya lebih kepada bersifat kekeluargaan ya gitu. Misalnya ada ya terus ngingetin jangan lupa ini minum vitamin, kita juga suplai vitamin untuk mereka, masker untuk mereka gitu, hand sanitizer untuk mereka gitu. Itu bentuk-bentuk perhatian kecil yang mereka sangat tergugah gitu. Jadi mereka pun tetap termotivasi, dan nggak lupa juga kita ingatkan untuk selalu berdoa untuk kita semua, yang seperti itu sih, hal-hal kecil sederhana yang konsisten kita lakukan. Komunikasi juga nggak putus sih Mbak gitu. Terima kasih sudah. Baik Ibu, terima kasih atas pemaparannya. Iya, Jawaban dari ketiga pembicara tadi semoga dapat menjawab pertanyaan dari para audiens Sobat OMG. Dan mohon maaf bagi yang pertanyaannya tidak sempat kami sampaikan kepada pembicara karena keterbatasan waktu. Namun jangan kemana-mana, sebentar lagi memang acara ini akan diakhiri. Namun saya harus memberikan informasi bahwa kita memiliki door prize, 3 door prize dari sponsor yang bagus-bagus pokoknya. Stay sampai acara ini berakhir. Ada 6 penanya dari Zoom, ada 6 penanya dari YouTube Live, dan diumumkan di Instagram Women's Obsession dan Men's Obsession. Instagram dan website Men's Obsession dan Women's Obsession. Baik, diskusi tadi sangat menarik dan mencerahkan ya. Iya, hadiahnya dari Rudy Project, kemudian dari Nina Nugroho dan King Coil, Eiger, dan berbagai sponsor lainnya ya. Oke, diskusi tadi sangat menarik dan mencerahkan. Semoga dapat memberikan inspirasi dan wawasan bagi kita semua. Ucapan terima kasih tak terhingga sekali lagi kami sampaikan kepada para narasumber kita, para panelis. Satu hal yang dapat saya sampaikan sebagai kesimpulan yang kita tarik sebagai benang merah dari ketiga pembicara kita adalah satu kesamaan yang harus dimiliki oleh pengusaha adalah mengubah persepsi terlebih dahulu, kemampuan beradaptasi di era seperti ini, kemudian harus berinovasi, kreativitas, mengubah tantangan menjadi kesempatan. Kemudian jangan sampai kita terlalu berfokus kepada bisnis saja, tapi melupakan sosial, sehingga kita harus tetap berdonasi dan memotivasi karyawan kita agar tetap selalu tangguh menghadapi situasi sulit seperti saat ini. Baik, terima kasih kepada ketiga pembicara kita saat ini, Ibu Julita Saragi, terima kasih banyak Ibu. Kemudian kepada Bapak Antoni Setiawan, terima kasih banyak, dan Ibu Nina Nugroho, terima kasih atas pemaparannya yang sangat menginspirasi. Terima kasih juga kepada Bapak Sandiaga Uno yang tidak sempat hadir bersama kita saat ini. Webinar hari ini sangat inspiratif sekali dan semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Tak kalah penting, pokoknya kolaborasi sebagai kunci, dan kita harus tetap menyatakan bahwa kita tetap sanggup tangguh menghadapi situasi saat ini. Terima kasih sekali lagi kepada sponsor BNI, Pegadaian, Eiger, King Coil, Nina Nugroho, dan Rudy Project Indonesia. Audiens sekalian, atas waktunya. Dengan berakhirnya forum diskusi digital ini, maka seluruh rangkaian acara hari ini juga telah memasuki penghujung. Terima kasih kepada seluruh audiens yang telah mengikuti sampai akhir, dan seluruh pendukung acara. Mewakili Obsession Media Group, saya Enji Dia undur diri dan mengucapkan sekali lagi terima kasih, banyak-banyak terima kasih. Mari kita kedepankan semangat untuk meraih nilai-nilai positif di tengah kondisi sulit ya. Sampai jumpa di webinar Obsession Media Group selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temukan peluang-peluang baru dengan platform trading.
paling hebat aja gitu.